Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi adalah salah satu pemimpin paling kontroversial di abad ke-20. Lahir pada tanggal 7 Juni tahun 1942, ia memimpin Libya selama lebih dari 4 dekade, dari tahun 1969 hingga 2011. Gaddafi dikenang karena berbagai kebijakan radikalnya, pengaruhnya di dunia internasional, serta gaya kepemimpinannya yang sering dianggap otoriter. Di dalam negeri, ia dipuja oleh sebagian orang, sebagai seorang revolusioner yang mengubah Libya, namun di dunia internasional, ia dicap sebagai diktator, yang terlibat dalam berbagai tindak kekerasan dan terorisme. Gaddafi lahir di sebuah keluarga suku Beduin yang miskin, dekat kota Sirte. Ia dibesarkan dalam kondisi sederhana di tengah-tengah kekuasaan kolonial Italia, yang menduduki Libya. Ketertarikannya pada politik mulai muncul sejak muda, terutama dipengaruhi oleh tokoh-tokoh nasionalis Arab, seperti Gamal Abdel dan Nasser dari Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya di Akademi Militer Benghazi, Gaddafi mendapatkan pelatihan lebih lanjut di Inggris. Pada tahun 1969, dalam usia 27 tahun, Gaddafi memimpin kudeta militer yang berhasil menggulingkan Raja Idris pertama, yang saat itu sedang berada di luar negeri, untuk perawatan medis. Kudeta ini berjalan dengan relatif sedikit kekerasan, dan setelah itu, Libya berubah dari sistem monarki menjadi republik. Revolusi tanggal 1 September. Setelah kudeta, Gaddafi memproklamirkan berdirinya Republik Arab Libya. Ia menasionalisasi industri minyak, dan memanfaatkan pendapatan dari minyak, untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, serta meningkatkan pendidikan. Pemerintahannya, awalnya terlihat membawa perubahan signifikan, bagi Libya, yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi. Gaddafi kemudian memperkenalkan konsep pemerintahan yang disebut Jamahiriyah, sebuah sistem yang ia klaim sebagai demokrasi langsung, di mana rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan melalui komite rakyat. Gagasannya tentang pemerintahan dan politik ini, tertuang dalam bukunya yang terkenal, The Green Book. Hubungan luar negeri dan konflik dengan negara Barat. Dalam kebijakan luar negeri, Gaddafi sangat menentang dominasi Barat di Timur Tengah dan Afrika. Ia mendukung berbagai gerakan kemerdekaan, dan kelompok revolusioner di seluruh dunia, dari gerakan pembebasan Palestina, hingga kelompok anti-apartheid di Afrika Selatan. Sikapnya yang anti-Barat, membuat hubungan Libya dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, sangat tegang. Tahun 1986, hubungan Libya dengan Amerika memanas, saat Amerika menuduh Libya, terlibat dalam pemboman sebuah diskotik di Berlin, yang menewaskan beberapa tentara Amerika. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika yaitu Ronald Reagan, memerintahkan serangan udara ke Tripoli dan Benghazi, dengan target salah satunya adalah tempat tinggal Gaddafi. Meski Gaddafi selamat dari serangan tersebut, insiden ini memperburuk reputasi Libya di dunia internasional. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 1988, ketika Libya dituduh bertanggung jawab atas pemboman Pan Am Flight 103 di atas Lockerbie, Skotlandia, yang menewaskan 270 orang. Insiden ini berujung pada sanksi internasional yang berat terhadap Libya. Transformasi dan normalisasi hubungan internasional. Pada akhir tahun 1990-an, Gaddafi mulai menunjukkan perubahan dalam pendekatan politiknya, terutama dalam hubungan internasional. Ia mulai mendekati negara-negara Barat, menerima tanggung jawab atas insiden Lockerbie, dan membayar kompensasi kepada keluarga korban. Puncaknya terjadi pada tahun 2003, Gaddafi mengejutkan dunia, dengan mengumumkan bahwa Libya akan menghentikan program senjata pemusnah massalnya, dan membuka diri untuk inspeksi internasional. Langkah ini membantu Libya keluar dari isolasi internasional, dan sanksi-sanksi ekonomi mulai dicabut. Gaddafi juga memperkuat peran Libya dalam politik Afrika, mempromosikan pembentukan Uni Afrika, sebagai langkah menuju persatuan negara-negara Afrika. Kejatuhan Gaddafi Perang Saudara dan Arab Spring. Meskipun di dunia internasional Gaddafi mulai membuka diri, situasi di dalam negeri Libya, ternyata tidak berjalan sebaik itu. Ketidakpuasan terhadap pemerintahannya terus tumbuh, terutama karena, Gaddafi memegang kekuasaan terlalu lama, dan cenderung otoriter. Pada tahun 2011, gelombang Arab Spring yang melanda Timur Tengah, akhirnya mencapai Libya. Rakyat turun ke jalan, menuntut reformasi politik,
Namun Gaddafi menanggapi dengan keras, menggunakan kekuatan militer, untuk menumpas demonstrasi. Respon brutal Gaddafi memicu perang saudara di Libya. Pemberontak membentuk Dewan Transisi Nasional, yang mendapatkan dukungan dari NATO, yang akhirnya melancarkan serangan udara, untuk melindungi warga sipil. Pada Oktober tahun 2011, Gaddafi akhirnya tertangkap dan tewas di kota kelahirannya, Sirte. Menandai berakhirnya kekuasaannya yang sudah berlangsung selama 42 tahun. Setelah kematiannya, Libya mengalami kekacauan politik dan ketidakstabilan yang masih berlangsung hingga hari ini. Negara tersebut terpecah belah, dan mengalami perang saudara yang berkepanjangan, dengan berbagai faksi bersenjata, yang berjuang untuk menguasai pemerintahan.